Oke, sekarang kita bahas nomor 13. Nomor 13 ini adalah sebuah soal cerita yang lumayan panjang ya. Di situ sebenarnya kita harus lihat apa sih yang ditanyakan di soal tersebut. Silakan dibaca soalnya. Oke, sudah dibaca soalnya. Nomor 13 ini sebenarnya yang ditanya adalah di manakah tempat Bung Karno merenungkan mengenai dasar negara? Dan alasan apa Bung Karno ini berada di sana? Jika kita lihat di soal ini yang di atas ini, paragraf ini adalah sebuah kutipan yang diambil dari bukunya Cindy Adam yang berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat. Jika kita lihat di sini, narasi yang dituliskan oleh Cindy Adam sebenarnya adalah mengenai perenungan Bung Karno mencari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Lokasinya itu berada di Nusa Tenggara ya, ND Flores. Kita lihat di jawaban apa ada itu jawabannya. Nah, di A kita lihat di Pulau Bangka, bukan ya, di Pulau Bangka bukan. Dan ini kejadian agresi militer kedua ini terjadi pada 1949. Jadi ini jauh sebelum munculnya filsafat Pancasila atau berenungnya Bung Karno dalam mencari Pancasila. Kemudian yang B, di Bengkulu ini pada saat Bung Karno bertemu dengan ibu negara, yaitu namanya Fatmawati. Bukan di sini ya, bukan di. Nah, ini yang di C, di ND Flores saat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda ketika aktif dalam PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata jawabannya kita temukan yang di C ya, di ND Flores, yaitu Bung Karno mendapatkan inspirasi mengenai Pancasila. Oke, kita akan lanjut ke soal 14, berbicara mengenai kerajaan-kerajaan. Nomor 14 ini yang ditanya sebenarnya adalah kitab yang ditulis oleh seorang pemuka agama kerajaan Majapahit. Kemudian berbicara tentang Pancasila. Jadi ada Majapahit, ada Pancasila. Terus yang ditanyakan berikutnya adalah Kitab Negara Kertagama ditulis oleh siapa? Jadi kalau misalnya saya, ini agak-agak ini ya, soalnya agak aneh tapi saya akan coba untuk menjelaskan. Pertama, ada kerajaan namanya Majapahit. Majapahit ini mempunyai sebuah filosofi Pancasila yang didapat pada sebuah kitab. Kata Pancasila itu sendiri sebenarnya ada di dua kitab, yaitu Negara Kertagama dan yang satu lagi adalah Sutasoma. Nah, jika melihat hasil dari penelitian pemerintah dan ketetapan dari pemerintah, kata Pancasila itu sendiri masuknya ke dalam Kitab Negara Kertagama. Dan Kitab Negara Kertagama ini diciptakan oleh Empu Prapanca. So, nomor 14 kita lihat di mana ada nggak ya? Yang A itu Empu Tantrular, bukan. B itu Empu Gandring, C Empu Kanwa, D Empu Prapanca, dan E Empu Sindok. Jadi kalau misalnya kita lihat di jawaban itu ada di D, Empu Prapanca. Oke, nanti kita lanjut lagi ke nomor 15. Oke, sekarang kita akan menuju ke nomor 15. Soalnya agak panjang, silakan dibaca terlebih dahulu. Iya, setelah tadi membaca soal, ini soal yang narasinya cukup lumayan panjang ya, dan yang ditanyakan sebenarnya adalah siapakah yang mencetuskan negara dasar siapakah
yang mencetuskan dasar negara sebelum Soekarno. Jadi ketika kita mengingat Bung Karno itu sebenarnya adalah sebuah sosok yang, saya tulis saja di sini, Soekarno itu adalah seorang sosok atau figur yang sangat terkenal dengan Pancasilanya. Tapi ternyata Pancasila ini ya sudah boleh dikatakan sudah dipikirkan oleh atau bukan dikembangkan juga sebenarnya. Ada seorang figur atau sosok yang cukup boleh dibilang senior yang 1928 itu juga salah satu yang mempelopori mengenai Sumpah Pemuda dan mengenai soal integritas atau persatuan. Beliau ini sangat luar biasa. Nah, Bung Karno ini kan idenya mengenai nasionalisme atau sebuah persatuan. Nah, Bung Karno ini mencetuskan idenya dalam bentuk namanya Pancasila. Sementara beliau ini dia sangat menginginkan supaya Indonesia ini teringat pada masa kejayaannya Majapahit yang bisa bersatu antara agama Buddha dengan Hindu dan pemikiran A dengan pemikiran B sehingga terjadi sinkronisasi. Nah, beliau ini adalah Muhammad Yamin yang terkenal juga dengan hipotesisnya mengenai Gajah Mada. Jadi nomor 15 ini lebih condong ke Muhammad Yamin. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Oke, sekarang kita kembali ke nomor 16 atau melaju ke nomor 16. Nomor 16 ini cukup panjang lagi ya. Silakan dibaca terlebih dahulu supaya bisa diresapi dan dipahami makna dari pertanyaan. Iya, setelah dibaca tadi nomor 16 sebenarnya itu yang ditanyakan adalah ini ya. Jadi panjang-panjang dari kalimat ini sampai atas ini ternyata yang ditanyakan hanya ini. Oke, yang ditanyakan adalah secara etimologi atau tata bahasa, apakah arti dari Pancasila? Ada 5 prinsip, 5 aturan, 5 pegangan hidup, 5 pedoman, 5 nilai. Pancasila itu artinya adalah 5 prinsip. 5 prinsip. Secara etimologi atau dasar kata atau kata dasarnya. Makna ya, ini menunjuk makna nanti. Jadi kalau misalnya kita lihat option A sampai option E itu sebenarnya sama-sama 5 ya. Panca itu sendiri artinya adalah 5. Kemudian sila itu sebenarnya adalah dasar, tapi dasar itu identik dengan prinsip. Jadi yang nomor 16 ini kita bisa kunci jawabannya adalah yang A, 5 prinsip. Oke, kita akan lanjut ke nomor 17. Oke, sekarang nomor 17. Nomor 17 ini sama panjangnya ya, atau lebih panjang daripada soal-soal yang lain. Silakan dibaca dulu nomor 17. Ya, nomor 17 ini yang ditanyakan adalah satu nama tokoh yang diberikan clue-cluenya di sini ya. Beliau ini lahir di Sawalunto, Sumatera Barat. Nah, kemudian beliau juga terlibat dalam penyusunan Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, tadi sudah dibahas di soal sebelumnya ya mengenai Sumpah Pemuda 1928 ini. Beliau orang di balik layar. Kemudian terpilih sebagai anggota BPUPKI. Oke. Lalu beliau juga menjelaskan gagasan mengenai dasar negara di sini. Berarti ketika kita melihat ini tertuju pada 3 tokoh yaitu Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Nah, gagasan beliau itu adalah tentang peri, ini banyak peri-perinya nih. Peri 1, 2, 3 ya. Tentang peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan. Lalu beliau juga panjang ya di sini ya. Beliau juga menjelaskan gagasan secara walaupun secara tersurat, ada juga yang secara lisan di sini. Nah, jadi sederhananya siapa beliau ini? Kalau misalnya kita lihat jadi ciri-ciri yang dibacakan di dalam soal, ini merujuk kepada satu tokoh
Kita lihat di jawaban itu ada Supomo, Hatta, Kasman, Soekarno, dan Muhammad Yamin. Oke, tadi kalau misalnya clue itu BPUPKI, maka ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Supomo, Profesor Supomo ya. Yang kedua itu adalah Muhammad Yamin. Kemudian yang ketiga itu adalah Soekarno. Oke, kalau itu BPUPKI ini clue-nya. Kemudian kalau clue yang berikutnya diberitahukan adalah mengenai Sumpah Pemuda. Kalau Sumpah Pemuda, Supomo dan Soekarno langsung tereliminasi. Jadi kita hanya mendapatkan satu nama, yaitu Muhammad Yamin. Beliaulah yang mengarsiteki terjadinya Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda di Jakarta, atau dulu namanya Batavia, di bulan Oktober 1928, 28 Oktober 1928. Jadi kita mendapatkan jawaban Muhammad Yamin di option E. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya.